Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Afrizal Tri Fernanda dengan NIM 103200032 dan teman saya Muhammad Fahrudin 103200033 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber hukum. Pengertian dari sumber hukum. Hukum berkaitan erat dengan kepastian. Hukum hendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Masalah kepastian hukum tersebut berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal. Selanjutnya, sumber hukum menurut para ahli. Menurut CST Council, pengertian sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jikalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum, sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum. Dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma. Selanjutnya adalah pandangan dari ahli yang lain, yakni Bagirmanan. Menurut Bagirmanan, dalam mengartikan apa itu sumber hukum, harus memerlukan kehati-hatian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum, dapat menimbulkan kekeliruan bahkan menyesatkan. Selanjutnya, secara umum, sumber hukum ada dua macam. Yang pertama ada sumber hukum material, yang kedua sumber hukum formil. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas Muhammad Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya Muhammad Afrizal. Sumber hukum formil dalam tata hukum Indonesia. Ada 4. Pertama yaitu peraturan perundang-undangan, kedua kebiasaan, ketiga jurisprudensi, dan keempat yaitu traktat doktrin. Pertama yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan hukum tertulis yang dibuat secara sengaja oleh badan yang berwenang. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua yaitu kebiasaan, pola tingkah laku masyarakat tertentu yang dilakukan secara konsisten terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Jurisprudensi secara umum merupakan sumber hukum dari putusan hakim. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan peraturan perundang-undangannya tidak ada atau tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dapat dikatakan merupakan pembentuk hukum judgment law. Selanjutnya yaitu traktat. Apabila ada dua orang yang melakukan konsensus atau kata sepakat mengenai suatu hal lalu mereka mengadakan perjanjian, maka mereka menjadi terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Hal ini disebut asas pacta sunt servanda, yang berarti setiap perjanjian harus ditaati atau ditepati. Dengan kata lain, perjanjian mengikat para pihak yang mengadakannya. Yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka atau yang berpengalaman juga
Doktrin berkaitan erat dengan jurisprudensi hakim dalam memutus sebuah perkara seringkali mengutip pendapat para sarjana yang dipandang memiliki kemampuan dalam persoalan yang ditanganinya. Doktrin atau pendapat para sarjana hukum menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.